Ya, ayo bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi teman-teman semua, adik-adik semua. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah jika kita semua dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi, kita dapat bertegur sapa kembali ya. Tapi pertemuan kita kali ini kita sedang tidak akan membahas tentang bahasa Arab gitu. Jadi pertemuan kali ini bukan pertemuan yang menghantarkan kita dalam pembelajaran bahasa Arab, bukan. Tapi pertemuan kita kali ini akan menghantarkan kita semua dalam pembelajaran Al-Quran. Betul, kita akan belajar bersama tentang Al-Quran, mata pelajaran Al-Quran gitu ya. Di sini kita lihat ya, judulnya aja Al-Quran kelas 10 gitu. Oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam hal-hal apa sih yang mau kita pelajari ya. Kalau gitu mari kita mulai pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hal yang akan kita pelajari hari ini adalah menjaga kehormatan manusia dan menjauhi pergaulan bebas ya. Menjaga kehormatan manusia dan menjauhi pergaulan bebas gitu. Kenapa kok kita harus menjaga kehormatan manusia? Iya, karena memang manusia itu adalah makhluk yang terhormat, makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Nah, jadi kita memang harus menjaganya dan menjauhi pergaulan bebas. Nah, ini kemarin tentang pergaulan bebas. Alhamdulillah anak-anak semua, alhamdulillah adik-adik semua telah bisa menjelaskan. Alhamdulillah ada yang menjelaskan dengan detail, tapi alhamdulillah masih hanya garis besar. Tapi saya senang sekali banyak yang mau untuk mengirimkan tugas, banyak yang mau untuk mengerjakan instruksi, itu saya senang sekali. Ya walaupun harus saya buka lagi di hari kemarin ya, hari Selasa itu untuk menyusulkan beberapa adik-adik yang memang masih tertinggal tugasnya gitu. Oke. Ya, kita langsung masuk saja ke hal-hal yang akan kita pelajari dalam bab ini gitu. Nah, ini kompetensi dasar itu merupakan hal-hal yang harus dan akan kita capai ketika kita membahas tentang menjauhi pergaulan bebas ini gitu ya. Menjaga kehormatan manusia dan menjauhi pergaulan bebas itu judulnya. Dan hal-hal yang harus kita capai adalah yang pertama meyakini, maaf ini ada sedikit salah ketik ya, kurang N, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah larangan agama itu. Yang kedua menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan zina serta hadis terkait. Hadis terkait itu ya hadis-hadis yang memiliki isi yang sama tentang larangan pergaulan bebas dan zina gitu. Yang keempat membaca dan mendemonstrasikan hafalan dalil terkait. Ya, jadi nanti tentunya saya juga pengen anak-anak membaca dan menghafalkan dua dalil ini, potongan ayat Quran ini serta beberapa hadis gitu. Ya, adapun yang ke-4.2 adalah menyajikan keterkaitan larangan zina dengan perilaku buruk dan tindakan keji. Nah, sebenarnya kenapa sih kok zina itu dilarang? Nah, emang apa sih keterkaitan antara zina dan perbuatan-perbuatan yang tercela? Apakah zina memang menyebabkan perbuatan tercela bermunculan? Apakah zina yang memang menyebabkan hal-hal mengerikan seperti pembunuhan, seperti penyiksaan itu juga terjadi? Nah, kita juga nanti akan membahas tentang hal tersebut gitu, sesuai dengan poin 4.2 gitu ya. Oke, kita masuk saja ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama adalah pembahasan tentang pergaulan bebas. Di sini ada pengertian ya. Kita lihat pengertian dulu. Pengertian tentang pergaulan bebas.
Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tanpa dibatasi oleh norma-norma agama dan norma-norma masyarakat atau asusila. Norma-norma itu aturan-aturan ya. Jadi pergaulan yang bebas itu adalah pergaulan yang tanpa dibatasi oleh aturan-aturan agama dan juga aturan-aturan kemasyarakatan, atau kalau bahasa Jawanya unggah-ungguh. Nah, jadi pergaulan bebas itu pergaulan yang tidak sesuai dengan aturan agama dan tidak sesuai dengan unggah-ungguh masyarakat sekitar gitu. Alhamdulillah kemarin adik-adik semua banyak sekali memberikan penjelasan, banyak sekali memberikan contoh tentang pergaulan bebas ya. Ya, di sini juga ada masuk ke dalam macam-macam contohnya pergaulan bebas. Nah, kemarin ada yang menuliskan tentang merokok, ada yang menuliskan tentang pemakaian obat terlarang atau narkoba, ada yang menuliskan tentang menonton pornografi, ada yang menuliskan tentang mencuri, melakukan zina dan lain sebagainya. Bahkan ada yang juga menuliskan tentang membolos, terus main motor yang tidak benar, dan lain-lain. Alhamdulillah adik-adik semua sudah sedikit ada bayangan dan sudah paham tentang apa sih sebenarnya pergaulan bebas itu gitu. Nah, berhubung pergaulan bebas di sini memang pergaulan yang tanpa atau tidak dibatasi dengan aturan agama dan juga unggah-ungguh masyarakat, maka pergaulan bebas itu selalu dalam konteks negatif. Pokoknya hal-hal buruk ya, itu dapat kita sebut dengan pergaulan bebas gitu. Jadi nggak ada kok pergaulan dengan remaja masjid itu termasuk pergaulan bebas, itu insya Allah tidak, karena pergaulan dengan remaja masjid insya Allah mendatangkan pengaruh baik gitu, insya Allah sesuai dengan norma agama, insya Allah sesuai dengan norma masyarakat gitu. Jadi dia tidak termasuk dalam pergaulan bebas. Jadi yang termasuk dalam pergaulan bebas itu adalah pergaulan-pergaulan yang memang konteksnya negatif atau tidak baik atau tidak sesuai dengan hal-hal yang ada di agama maupun di masyarakat gitu ya. Ya, ini tadi yang seperti contohnya merokok, narkoba, pornografi, mencuri dan melakukan zina gitu. Oke, dan kebetulan sekali dalam pertemuan kita kali ini tentang pergaulan bebas, kita akan membahas lebih dalamnya tentang pergaulan bebas tentang zina gitu. Jadi nanti kita akan semakin dalam lagi memahami tentang apa sih sebenarnya zina, apa sih hal-hal yang memang menyebabkan zina, apa sih hal-hal yang memang harus dihindari agar tidak terjadi zina. Seperti itu. Walaupun memang merokok, memakai narkoba, pornografi, mencuri ini juga sebenarnya hal negatif yang harus kita pelajari, pahami dan jabarkan lagi. Tapi memang yang paling inti dalam usia adik-adik semua, dalam usia kita semua adalah tentang menjauhi atau ya tidak melakukan zina gitu ya. Kita langsung masuk saja. Nih, nanti dalam pembahasan zina yang pertama kita akan membahas tentang pengertian apa sih sebenarnya zina itu ya. Kita sering dengar, bahkan kita sering mengucapkan tentang zina, tapi kadang-kadang kita masih belum benar-benar paham apa itu zina gitu. Nah, jadi nanti kita akan membahas tentang pengertian zina. Yang kedua kita akan membahas macam-macam zina. Sebenarnya zina itu apa sih macam-macamnya? Apakah merindukan si dia termasuk zina? Apakah WA-WAan sama dia termasuk zina? Itu nanti juga kita bahas, oke? Selanjutnya kita juga akan membahas tentang hukum bagi pezina, oke? Hukum bagi pezina, hukum bagi orang-orang yang melakukan zina. Selanjutnya larangan, hikmah. Oh, ini kurang H ya, mohon maaf. Hikmah larangan dan cara menjauhi zina gitu. Oke, kita langsung masuk saja ke yang pertama adalah pengertian zina, oke? Nah, di sini ada secara bahasa, zina adalah hubungan persetubuhan laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa ikatan pernikahan yang sah. Nah, di sini bukannya vulgar, bukannya kita kok berlebihan, tapi insya Allah ini untuk belajar ya. Ini untuk belajar, ini agar kita benar-benar paham. Jadi tidak ada kata-kata vulgar gitu ya. Jadi kita tetap dalam batas kesopanan insya Allah, tapi memang sedikit lebih lepas gitu ya.
Oke, di sini hubungan persetubuhan laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa ikatan pernikahan yang sah. Itu ya. Paham ya apa itu balik? Ya, betul. Balik itu adalah pria dan wanita yang memang sudah dewasa, sudah masuk ke dalam masa dewasa. Kalau cewek biasanya udah ditandai dengan haid, kalau cowok dengan mimpi basah. Nah, itu berarti kita sudah masuk ke dalam kategori balik. Nah, jadi ketika kita melakukan hubungan persetubuhan, hubungan yang menyebabkan kontak badan secara langsung, nah itu termasuk dalam golongan zina gitu. Oke. Nah, di sini dapat pula dimaknai aktivitas seksual yang merusak kehormatan manusia. Nah, pokoknya hal-hal negatif, hal-hal sentuhan secara langsung yang merusak kehormatan manusia itu termasuk juga ke dalam zina gitu. Oke. Contohnya, mohon maaf, ada ciuman, ada mohon maaf meraba-raba tapi tidak sesuai pada kesopanan. Nah, itu juga dapat tergolongkan dalam kategori zina gitu. Bahkan ada yang juga memahami bahwasanya sentuhan bukan sesama muhrim karena memang itu menyebabkan aktivitas kontak badan gitu. Itu juga beberapa menyebutkan itu juga nggak boleh karena itu juga termasuk zina dalam konteks ringan gitu. Oke ya, jadi di sini dapat kita pahami bahwasanya zina adalah segala aktivitas seksual yang merusak kehormatan manusia, baik itu merusak kehormatan wanita, baik itu merusak kehormatan pria gitu ya. Tapi biasanya kebanyakan zina itu justru lebih banyak merusak wanita itu karena memang wanita itu adalah perhiasan dunia yang memang harus dijaga dengan baik dan benar. Jadi ketika dia sedikit tercoreng saja maka dia akan terlihat rusaknya gitu ya. Jadi ini untuk pelajaran juga buat kita semua. Tapi bukan berarti pria terus enaknya terus merusak-rusak perhiasan dunia, itu bukan ya. Pria juga tetap harus menjaga gitu. Oke. Nah, sampai sini pengertian insya Allah bisa dipahami ya. Jadi hubungan atau aktivitas seksual antara pria dan wanita yang menyebabkan kerusakan kehormatan manusia gitu. Itu secara luasnya kayak gitu ya. Selanjutnya kita membahas tentang macam-macam zina. Beberapa orang bilang, oh zina tuh ada macam-macam loh. Ada zina mata, ada zina hati. Contohnya apa? Merindukan si dia. Zina mata, ngeliatin si dia. Terus zina lisan, ngomong yang manis-manis ke dia. Itu sebenarnya ya bisa termasuk dalam kategori itu, tapi itu lebih tepatnya dalam hal-hal yang mendorong ke dalam zina, bukan zina itu sendiri gitu. Jadi zina mata, zina hati, zina pikiran itu tuh sebenarnya hal-hal yang mendorong ke arah zina, bukan termasuk zina gitu. Kalau macam-macam zina itu sendiri sebenarnya hanya ada dua. Yang pertama adalah zina muhsan dan yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Nah, zina muhsan adalah perzinaan yang pelaku perzinaan sudah pernah menikah atau sedang menikah. Jadi sebenarnya dia sudah mempunyai pasangan, dia sudah mempunyai istri ataupun suami, tapi dia justru melakukan perzinaan dengan pria ataupun wanita lain. Itu melakukan hubungan seksual bukan dengan pasangannya, tapi dengan orang lain yang memang tidak ada hubungan pernikahan. Nah, itu dinamakan kategorinya masuk ke dalam zina muhsan gitu. Yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah pelaku perzinaan yang masih lajang dan belum pernah menikah. Jadi gadis dan perjaka ya, kalau bahasa ininya cowok yang belum nikah kan perjaka gitu. Nah, kalau zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh gadis dan juga perjaka gitu ya. Itu termasuk dalam zina ghairu muhsan ya. Jadi ya kayak mohon maaf, anak-anak yang pacaran, anak-anak yang memang masih
di bawah umur atau masih di bawah 17 tahun, termasuk di bawah umur ya, meskipun udah balik tapi dia tetap di bawah umur gitu. Atau mungkin anaknya yang masih 19 tahun, jika dia melakukan perzinaan, nah dia termasuk dalam golongan goiru muhson, karena memang pada usia segitu biasanya belum menikah atau masih lajang gitu. Oke. Ya, di sini bisa dilihat dan dipahami, oke? Jadi macam-macam zina hanya ada dua, yaitu zina muhson dan zina goiru muhson gitu. Nah, adapun hukuman bagi para pezina itu juga dibedakan tergantung zina apa yang dia lakukan. Jika memang dia masih single ketika melakukan zina, berarti dia termasuk zina goiru muhson. Tapi ketika dia sudah menikah kok melakukan zina, berarti dia termasuk zina muhson gitu. Dan hukumannya sesuai dengan perzinaan yang sedang dia lakukan atau perzinaan yang dia lakukan gitu. Ketika dia kok sudah menikah dan melakukan zina, itu maka dia termasuk zina muhson, dan hukumannya adalah dirajam hingga mati dengan disaksikan masyarakat sekitar. Dirajam itu seperti apa? Dirajam itu jadi kita manusia dimasukkan ke dalam galian tanah sampai sebahu, ya. Jadi hanya tersisa kepalanya saja. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Hanya tersisa kepalanya saja. Nah, ketika kepala itu sudah tersisa, jadi segini ini tanah semua, tinggal kepala. Nah, kepala ini nanti dilempari dengan batu oleh orang-orang yang ada di sekitar. Dan itu juga disaksikan oleh masyarakat sekitar gitu ya. Jadi dilempari dengan batu sampai dia meninggal. Itu hukuman bagi pezina muhson. Bagi orang yang sudah menikah tapi kok ternyata dia melakukan perzinaan atau selingkuh dengan orang lain, dia hukumannya jika sesuai Islam harusnya seperti itu gitu. Itu baru hukuman di dunia ya. Itu baru hukuman di dunia. Nah, di sini kenapa kok harus disaksikan masyarakat sekitar? Iya, memang hukuman perzinaan itu agar menjadi pelajaran bagi orang lainnya, bagi kita yang orang-orang sekitarnya, bukan untuk saling mengejek, bukan untuk saling menghina, bukan, tapi untuk pelajaran agar kita benar-benar tahu dan paham. Ya Allah, ternyata ketika saya melakukan perzinaan nanti, naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi pada kita ya. Jika kita kok sampai berani melakukan perzinaan, maka hukuman yang akan saya terima tuh kayak gitu. Itu tapi baru hukuman di dunia gitu. Hukuman di dunia itu separah itu gitu. Ya. Adapun hukuman bagi zina ghairu muhson memang tidak seberat bagi pezina muhson, tapi sama halnya beratnya. Didera 100 kali dan diasingkan ya. Didera 100 kali itu dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan atau dipindahkan dari daerah dia tinggal gitu. Itu bagi pezina ghairu muhson. Tapi keduanya sama halnya, sama-sama berat dan sama-sama naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak tertimpa hukuman itu gitu. Kalau kita tidak tertimpa hukuman itu, secara otomatis kita tidak menjadi pezina muhson ataupun pezina ghairu muhson gitu. Nah, tapi memang pada masa saat ini memang mirisnya keadaan kita sekarang atau kurangnya keadaan kita sekarang, memang hukuman bagi pezina ini sudah sedikit hilang ya, sudah tidak diterapkan, sehingga hal buruk yang terjadi karena memang hukumannya tidak dipegang teguh, tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, akhirnya perzinaan merajalela. Akhirnya perzinaan dianggap hal yang biasa, dianggap hal yang hal yang ya udah wajar aja gitu. Bahkan nauzubillah min dzalik, bahkan ada pernah saya dengar beberapa kata-kata, beberapa kalimat, zaman sekarang gadis kok masih perawan itu sangat susah dicari, sangat susah ditemukan. Nah, itu naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi pada kita ya. Kita tetap harus menjaga kehormatan kita sebagai manusia, tetap harus menaati perintah Allah gitu. Karena kita udah paham sebenarnya hukuman yang harusnya kita terima ketika kita berbuat zina, itu tuh hukumannya tuh ini loh, seberat ini loh. Padahal hukuman ini tuh di dunia, bukan di akhirat. Nanti di akhirat ada urusannya lagi gitu. Di dunia aja udah separah ini, kok kita masih coba-coba buat mendekati, kok naudzubillah min dzalik kita masih coba-coba untuk melakukan. Nah, semoga kita sama-sama berpikir, kita sama-sama memahami kalau memang hukuman bagi pezina itu hal yang sangat mengerikan gitu. Oke? Nah, tiba-tiba masuk ke dalam sesi serius ya. Tapi memang
hal ini kita harus pahami betul-betul, kita harus menerima dengan baik dan benar, kita harus benar-benar meyakini, kita harus benar-benar menerapkan pada diri dan hati kalau ya memang hal-hal perzinaan, tentang zina itu hal-hal negatif yang memang tidak boleh kita dekati, apalagi lakukan. Dekati saja tidak boleh, apalagi melakukan gitu. Oke, kita langsung masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang hikmah larangan zina. Nah, sebenarnya kenapa sih kok zina dilarang? Sebenarnya apa sih untungnya ketika kita tidak melakukan perzinaan? Nah, di sini ada nih. Yang pertama adalah ketika kita tidak melakukan zina, ketika perzinaan itu dilarang, yang pertama yang akan kita dapat adalah menjaga kehormatan perempuan ya. Karena memang hubungan-hubungan yang di luar nikah seperti halnya dengan pacaran juga, dengan perzinaan juga, itu yang paling pertama itu pasti merugikan pihak wanita ya gitu. Kalau saya juga pernah dengar juga ini kata-kata kalau cewek, para kita wanita-wanita termasuk saya, cewek semakin banyak mantannya, mantan pacar, berarti dia semakin buruk orangnya. Tapi kalau cowok semakin banyak mantan pacar, semakin keren orangnya. Gimana kok bisa gitu? Ya iya, kalau cewek semakin banyak mantan pacarnya, berarti dia termasuk dalam golongan cewek yang gampangan gitu. Kalau cowok kok dia semakin banyak mantan pacarnya kok semakin keren, ya iya, karena dia berarti semakin banyak merusak wanita dan dia semakin banyak menaklukkan hati-hati wanita gitu ya. Jadi hubungan-hubungan seperti pacaran dan perzinaan itu yang pertama kali adalah yang dirugikan adalah wanita gitu. Jadi ketika ada larangan perzinaan itu yang pertama kali diuntungkan juga wanita, karena itu menjaga kehormatan perempuan atau wanita gitu. Selanjutnya hikmah yang kedua adalah menjaga keutuhan keluarga. Di sini menjaga keutuhan keluarga. Kenapa kok menjaga keutuhan keluarga? Tentu ketika terjadi zina muhson, ketika zina antara orang yang sudah menikah, otomatis keluarganya akan hancur gitu. Selain itu juga ketika kok terjadi perzinaan kemudian membentuk suatu keluarga, secara otomatis keluarga itu juga akan lebih sering akan dihampiri oleh hal-hal negatif, akan lebih sering dihampiri oleh ketidakharmonisan gitu ya. Ketika memang diawali dengan hal yang buruk. Ya contohnya itu tadi, misalkan kok zina, dia melakukan zina ghairu muhson, zina antara orang-orang yang belum menikah, ternyata mereka bukannya dikasih hukuman, bukannya dia mendapatkan balasan atas perbuatan negatif yang dia lakukan, malah keduanya menikah gitu. Nah ketika mereka menikah pun zina antara si gadis dan si perjaka ini menikah, hubungan keluarganya pun insya Allah, bukan insya Allah tapi sepertinya juga akan mengalami ketidakharmonisan gitu. Makanya perzinaan itu juga akan merusak keutuhan keluarga, dan hikmah larangan berzina adalah menjaga keutuhan keluarga. Selanjutnya mencegah anak terlantar. Nah ini yang juga dapat kita lihat dengan secara kasat mata dan dengan sangat-sangat jelas ya, dengan sangat-sangat jelas bahwasanya ketika kita dapat menjauhi perzinaan, itu insya Allah anak-anak terlantar akan semakin berkurang ya. Karena memang ketika ada pelaku zina dan insya Allah kebanyakan pelaku zina itu malah justru nanti dia akan hamil atau akan mendapatkan seorang anak gitu. Entah itu wallahu alam, entah itu merupakan ujian bagi pelaku zina, entah itu hukuman bagi pelaku zina, entah seperti apa di balik itu semua, tapi biasanya memang pelaku-pelaku zina itu justru malah akan hamil. Nah, ketika dia hamil, ketika hamilnya memang dengan perzinaan, dengan hal yang tidak baik, secara otomatis nanti ketika anak-anak lahir pun dia juga akan mendapatkan hal yang tidak baik, entah itu pandangan buruk dari orang lain, entah itu jadi tidak jelas mana keluarga bapak ibunya. Nah, itu akhirnya nanti anak tersebut terlantar gitu. Makanya di sini ada hikmah larangan zina adalah mencegah anak-anak terlantar gitu.
Selanjutnya adalah mencegah penyakit menular. Nah, ini juga dapat dengan jelas ya. Ketika kita kok ketika ada orang kok melakukan perzinahan, secara otomatis dia pasti juga menyebarkan penyakit-penyakit menular. Karena orang-orang yang terbiasa dengan perilaku zina itu pasti memiliki penyakit gitu ya. Naudzubillah min dzalik, semoga kita benar-benar bisa jauh dari perilaku perzinahan tersebut gitu. Setelahnya yang terakhir, hikmah larangan berzina adalah mencegah pencampuran nasab. Maksudnya pencampuran nasab gimana? Pencampuran nasab itu pencampuran silsilah keluarga. Ya. Kalau orang menikah otomatis kan diteliti dulu. Oh, orang itu dari keluarga A. Oh, orang ini dari keluarga B. Oh, mereka bukan saudara, maka mereka menikah. Nah, itu nasabnya berbeda dan bisa baik gitu. Tapi kalau orang-orang yang melakukan perzinahan secara otomatis tidak mungkin meneliti kan, otomatis sembarangan, otomatis main sikat aja gitu. Nah, kalau orang-orang melakukan perzinahan kan main sikat kayak gitu. Nah, jadi di situ lebih banyak lagi dalam pencampuran nasab. Atau misalkan si A dan si B, mereka sebenarnya sepupuan, tapi ternyata mereka melakukan perzinahan. Nah, secara otomatis anak dari hubungan A dan B ini nanti akan menjadi anak yang dengan pencampuran nasab gitu. Pencampuran nasab tuh intinya antara keluarga dengan keluarga itu nanti mendapat seorang anak gitu. Itu namanya pencampuran nasab. Ya, jadi dari silsilah keluarga yang sama kok menjadi keluarga. Nah, itu tidak baik ya. Karena kebanyakan memang anak-anak yang hasil dari hubungan antara A dan B yang masih sedarah atau masih sekeluarga itu biasanya itu terdapat hal-hal yang kurang baik dalam fisiknya. Entah itu keterlambatan berpikir, entah itu cacat secara fisik, entah itu hal-hal yang lain lah seperti autis kah atau apa, itu biasanya terjadi seperti itu. Karena memang secara ilmu kesehatan pun ketika nasab itu terlalu dekat, ketika hubungan keluarga itu terlalu dekat, maka darah itu ketika bertemu dan menjadi embrio, menjadi janin, itu juga akan tidak baik, akan tidak sehat gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke yang selanjutnya. Itu tadi ada 5 hikmah larangan perlakuan zina ya, atau melakukan zina. Ya sebenarnya tidak hanya 5, ada banyak lagi tentunya, tapi yang kita bahas 5 aja yang memang poin-poinnya saja gitu. Oke. Nah, kita masuk ke dalam hal yang selanjutnya, yaitu cara menjauhi zina. Nah, gimana sih kita agar tidak termasuk pelaku zina? Gimana sih agar kita tidak tergoda oleh perzinahan? Nah, ini nih, ada yang pertama adalah menutup aurat. Nah, karena memang perzinahan lebih banyak terjadi ketika para perempuan tidak bisa menjaga dirinya dengan baik dan benar. Nah, ya, jadi perzinahan lebih banyak terjadi ketika para perempuan atau para wanita tidak dapat menjaga dirinya dengan baik dan benar ya. Itu poin utama, poin penting, poin paling penting. Bukan saya kok menyalahkan para wanita dan membela para lelaki, tidak, tapi memang faktanya seperti itu ya. Jadi ketika para wanita kok menutup aurat dengan baik dan benar, insya Allah tidak akan ada lagi perzinahan gitu ya. Tapi berhubung memang para wanita ya karena memang kodrah wanita, suatu anugerah dari Allah pada diri wanita, memang wanita lebih suka terlihat cantik dan menarik ya, terlihat cantik dan menarik. Makanya memang banyak wanita yang akhirnya merelakan tubuhnya dilihat oleh laki-laki secara bebas gitu. Nah, tapi itu sebenarnya hal yang tidak baik, hal yang memang dilarang dan tidak boleh gitu untuk dilakukan gitu. Karena pada dasarnya wanita memang harus senantiasa menutup aurat gitu. Yang boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrim, aurat wanita apa saja? Ayo yang para wanita, ingatkah kalian? Ya betul, yang boleh dilihat oleh laki-laki itu hanya 2 hal pada diri wanita. Yang pertama adalah telapak tangan, dan yang kedua adalah wajah. Hanya itu saja. Lain-lainnya itu gak boleh dilihat oleh siapapun kecuali keluarga. Itu keluarga pun ya ayah,
Terus memang keluarga yang dekat, kalau keluarga udah yang terlalu jauh itu pun juga tidak boleh, tetap harus ditutup ya. Jadi cara menjauhi zina yang pertama adalah menutup aurat wanita, itu penting sekali, harus ditutup. Tidak hanya wanita, tapi di sini menutup aurat juga laki-laki juga perlu. Laki-laki auratnya harus diperhatikan dari pusar sampai ke lutut, itu juga harus ditutup ya. Tetap harus, tidak boleh kok terus seenaknya laki-laki mah aman, terus nggak usah pakai baju, nggak usah pakai celana juga, itu nggak benar gitu. Pakai celana yang sepaha, itu juga nggak boleh, nggak benar gitu. Oke. Ya, lanjut, cara menjauhi zina yang kedua adalah menciptakan pergaulan sehat. Nah, pergaulan sehat, pergaulan gimana sih? Pergaulan sehat adalah pergaulan yang senantiasa mengajak kita ke dalam kebaikan. Pergaulan yang tidak malah ada temennya nih, misalkan, wah saiki rajin ning masjid, wah saiki melu-melu pengajian, wah itu namanya pergaulan tidak sehat. Karena dia justru malah menjatuhkan temennya yang ketika mau berbuat baik, itu namanya pergaulan tidak sehat. Nah, di sini makanya kita harus menciptakan pergaulan sehat. Kayak gimana ya? Pergaulan yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, dia udah ke masjid nih, masuk aku nggak ke masjid. Nah, itu termasuk dalam pergaulan yang sehat. Selanjutnya cara menjauhi zina yaitu menghindari pacaran. Ini paling penting karena memang pacaran itu akan selalu menghantarkan kita pada perzinaan gitu. Ya, yang selanjutnya adalah menjaga pandangan. Ini bagi para lelaki, cowok-cowok ini harap menjaga pandangan, enggak asal lirik sana sini, coel-coel sana sini. Nah, itu enggak boleh nih ya. Jadi harus menjaga pandangan. Dan yang selanjutnya adalah menjaga kehormatan, menjaga perilaku, menjaga kesopanan, tata cara berkomunikasi dengan lawan jenis, gimana caranya untuk berteman dengan lawan jenis. Nah, ini termasuk dalam menjaga kehormatan. Ya, di sini ada cara menjauhi zina ada 5 hal. Tapi sebenarnya tidak hanya 5 hal, ada banyak lagi. Tapi ya seperti tadi, seperti hikmah larangan zina itu, ini juga merupakan poin-poinnya saja gitu. Oke. Nah, sampai sini kita masuk ke dalam selanjutnya. Ya, di sini ada dalil terkait atau dalil yang termasuk dalam judul ini. Yang pertama adalah Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2, dan juga ada beberapa hadis yang memang membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Nah, dalil terkait ini 2 ayat Al-Quran dan beberapa hadis, nanti kita akan belajar tentang bacaannya, gimana sih cara membacanya yang benar, kemudian tajwidnya, hukum bacaannya atau tajwid ya. Anak-anak masih adik-adik semua masih kadang-kadang kurang pas di dalam tajwidnya. Jadi kita akan bahas lagi dengan detail nanti. Selanjutnya tentang isi kandungan. Sebenarnya apa sih isinya Al-Isra ini? Quran surat Al-Isra ayat 32. Apa sih isinya tentang Quran surat An-Nur ayat 2? Kita akan bahas juga. Nah, tapi pembahasan tentang dalil tersebut akan kita bahas di next pertemuan gitu ya. Jadi alhamdulillah kita telah bertemu di ujung pertemuan minggu ini tentang pembahasan pergaulan bebas dan zina, baik itu tentang pengertian macam-macam, hal-hal yang menyebabkan, cara menjauhi, hikmah larangan dan lain-lain tadi seperti di depan gitu. Dan untuk pertemuan minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang dalil pergaulan bebas dan zina atau ayat-ayat Al-Quran yang mendukung tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina gitu. Oke? Ya, sampai sini insya Allah bisa dipahami ya. Insya Allah adik-adik semua semakin paham apa itu pergaulan bebas, apa itu perzinaan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Ya, oke. Karena memang kita sudah di penghujung acara. Oh iya, jika memang adik-adik semua ada hal-hal yang kurang dipahami atau ada hal-hal yang kurang dapat dimengerti dengan baik dan benar, silakan saya dengan senang hati ketika kalian mau
untuk menemui saya baik secara langsung ataupun mungkin hanya melalui WA, itu meminta penjelasan lebih detail lagi, saya akan merasa sangat senang gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian masih ada hal-hal yang kurang dipahami, masih ada hal-hal yang harus ditanyakan, masih ada hal-hal yang masih butuh penjelasan, silakan cari saya di sekolah atau WA saya gitu ya. Ya mungkin itu dari saya, maaf bila ada salah-salah kata baik yang disengaja atau tidak disengaja. Maaf jika memang menjelaskannya terlalu muter-muter ataupun terlalu cepat, tapi semoga dapat dipahami ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menjadikan amal ibadah kita semua. Sekian dari saya, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.